Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siha Anione Stephen. Saya biasanya dipanggil Hans dan pada kali ini saya akan mencoba memberitahu kalian bagaimana cara untuk menginstal Windows. Tapi kali ini saya akan melakukannya di virtual machine yaitu VirtualBox dan bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Oke, kita lanjut masuk ke VirtualBox-nya dan VirtualBox yang saya pakai ini dari Oracle. Dan kita pencet di bagian new, kita bisa namain virtual machine yang kita mau pakai saat ini. Saya akan kasih nama Yohanes Win 10. Kenapa ini? Oh, ada yang salah. Yohanes Win 10. Lalu kita pilih filenya order karena kita mau cari filenya, dan kita lihat ISO yang kita pilih, yang kita download. Dan yang saya pakai ini Windows 10 32 bit. Klik open. Kita matiin ini supaya nanti ketika kita melakukan penginstalan kita ngatur-ngatur sendiri seperti install pada umumnya di komputer. Sini untuk RAM-nya saya setting Windows lumayan berat, jadi 4 GB. Core-nya kasih 4, seperempat dari keseluruhan core yang ada di laptop saya. Untuk hard disk-nya itu sebenarnya minimal 32 GB, tapi minimal optimalnya itu di sekitar 50 GB. Jika kurang dari itu akan memaksa laptop kalian dan bisa bikin sistemnya malah nge-hang segala macam, error segala macam. Jadi disarankan mending 50 GB aja buat jaga-jaga nanti buat updatean lainnya. Windows 10. Dan bagaimana cara buat installnya? Kita lanjut di part selanjutnya. Oke, kita masuk ke virtual machine yang tadi sudah kita buat. Di saya Windows Yohanes Win 10. Kita tunggu virtual machine-nya sampai dia aktif. Tunggu aja prosesnya ini sebentar. Oke, sudah kelihatan. Dia akan masuk. Nah, tampilan awal ada logo-logo Windows-nya. Windows 10. Di sini kita bisa pilih bahasanya, dan karena di sini nggak ada pilihannya, ada time currency. Ini kita bisa pilih bahasa yang mau diinstal, waktu dan formatnya, keyboard atau input lainnya. Standar itu keyboard itu pakai yang US, jadi pilih yang US saja. Install now. Karena saya tidak punya product key, kita skip. I don't have a product key. Di sini ada beberapa pilihan: Windows Home, Home End, Home Single Language, Full Education, dan lain-lainnya. Tapi saya akan pilih Windows 10 Pro. Next. Kenapa saya lebih memilih Windows 10 32 bit di video tutorial kali ini? Karena 32 bit itu jauh lebih ringan daripada 32 bit dan membuat video tutorial ini akan lebih cepat dan tidak banyak loading kalian nunggu segala macam, dan tidak membuang waktu kalian dalam menonton video ini. Kita buat new, size nya
kita bikin kita apply, cek OK. Oh iya, dalam sebuah partisi itu ada jenisnya, yaitu MBR dan juga GPT. Apa tuh bedanya? Di MBR itu kita penyimpanan partisinya itu terbatas cuma sampai 4 GB. 4 GB atau 4 terabyte. Sementara GPT itu yang terbaru, dia bisa nyimpen sampai 9,4 zettabyte dan itu berkali-kali lipat besarnya. Dan di MBR itu kita cuma bisa masukin 4 partisi, dan pada GPT itu kita bisa memasukkan 128 partisi dalam sebuah perangkat hard disk atau hard drive atau SSD yang kita mau. Ini dikit aja. Pencet next. Ini lagi proses penginstalan. Tungguin aja. Oh ya, dalam sebuah partisi juga, di dalam tadi beberapa partisi itu juga, beberapa partisi ini ada beberapa jenisnya. Ada exFAT, FAT32 dan NTFS. Dan untuk FAT32 itu teknologi yang sudah terdahulu dan sudah ketinggalan zaman untuk dipakai di zaman sekarang, tapi masih bisa digunakan. Yang dimana FAT32 ini dia kecepatan filenya dan keamanan datanya itu lebih kecil, lebih kurang daripada NTFS. Sementara NTFS yang sudah kita dipakai di zaman-zaman sekarang ini, dia bisa menampung file-file besar dan kecepatannya juga lebih cepat daripada FAT32, sehingga membuat laptop-laptop zaman sekarang lebih baik menggunakan NTFS karena zaman sekarang itu apa-apa serba berat. Untuk exFAT itu kurang lebih sama kayak FAT32, beda-beda dikit. Oke, dia restart lagi. Get ready. Just a moment. Wow, kita disuruh pilih negara. Negara tentu saja sesuai sama negara kalian tempatin saat ini. Karena saya lagi di Indonesia. Indonesia dong. Indonesia. Ini dia. Indonesia, negeri tercinta. Keyboard US. Second keyboard layout nggak perlu. Saya pakai keyboard standar di Indonesia, jadi nggak perlu. Skip aja. Windows 10 License Agreement. Kalau kalian mau baca silahkan. Tapi karena biar cepat videonya durasinya, kalian cepat ngeliatnya juga.
terima atau accept, just a moment lagi, lanjut nungguin lagi. How would you like to set up? Pilihan yang ini untuk penggunaan pribadi aja, sementara yang set up for an organization itu kalau kalian mau pakai email segala macem, dipakai sama organisasi kalian, dipakai banyak orang intinya. Karena saya buat personal, set up for personal use aja. Let's add your account. Wow, aku tidak mau. Offline aja. Masuk untuk menikmati layanan penuh aplikasi Microsoft dan layanannya. Limited aja. Who's going to use this PC? Siapa yang pakai PC ini? Tulis aja nama kalian sendiri. Saya tulis Yohanes. Create a super memorable password. Ini buat kalian yang mau pakai password, tapi kalau kalian nggak mau, next aja. Always have access to your recent browsing data. Kayaknya belum perlu banget, not now. Pilih privasi setting untuk perangkat Anda. Bolehlah, semuanya cukup penting, jadi saya terima, accept. Ini bisa kalian pilih kalau kalian mau pakai buat apa si komputer yang kalian pakai itu. Karena saya lagi pakai kuliah, pilih sekolah aja. Now let's see what's new from Windows. Kita lihat apa yang baru dari jendela. Hi. We are getting everything ready for you. Maaf Inggrisnya agak jelek, biasalah. This might take several minutes. Don't turn off your PC. Suruh nunggu lagi. Kebiasaan Windows. Tungguin lagi, jangan dimatiin laptop atau komputer kalian. Almost there. Kita udah masuk ke Windows, yeay! Ya beginilah tampilan Windows 10 versi 32 bit. Gimana cara periksa spesifikasinya bang? Kita buka, mana ya? Windows plus R. Kita ketik DX dia, klik OK, yes. Di sini kelihatan computer name desktop bla 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 bla, bahasa Inggris Windows 10 Pro 32 bit. Sistem model VirtualBox karena pakai virtual machine dari VirtualBox. BIOS prosesor Intel 12 Gen Intel Core i5 12450HX, 4 CPU 2,7 GHz, memorinya 3584 MB RAM, 4 GB lah, sederhanain. Display sini untuk soundnya, perangkat input mouse dan keyboard.
Dan begitu untuk proses instalasinya. Tapi sebelum kita tutup, ada beberapa hal yang perlu kita eksplorasi lagi. Kita lanjut di part selanjutnya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kita mau atur beberapa hal ketika kita menggunakan Windows ini. Yang pertama-tama kita cek itu, tentu saja kita update semua updatean yang bisa kita update sampai mentok, sementok-mentoknya. Kita cari update, check for updates, check for updates. Kita periksa apakah ada updatean yang masih bisa kita install. Walaupun sebenarnya kadang-kadang update Windows itu justru bikin lemot laptop. Entah gimana juga itu yang bikin codingan, program malah makin lemot. Masih nunggu update. Oh iya, dari tadi saya baru sadar ternyata kamera saya nge-freeze. Dan mohon maaf ya teman-teman jika kalian ngelihat saya bersuara tapi orangnya kok nggak gerak. Itu kamera saya lagi nge-freeze, entah kenapa, itu salah setting kayaknya. Nah, ini untuk update-updatean yang bisa kita download. Ada apa aja nih? Security Intelligence Update for Microsoft Defender Antivirus. Ini antivirus. Ini Windows Malicious Software Removal Tool. Entah apa ini. Update for Net Framework. Apa ini? Cumulative Update for Windows version 2H2. Ini bisa kalian tunggu aja sampai downloadannya selesai nanti kalau kalian mau nyoba. Dan nanti itu misalkan itu selesai, kalian bakal diminta buat nge-restart laptop kalian biar update-nya kelihatan jelas terpasang. Dan juga bagaimana kita mau lihat driver dan update driver, kita masuk ke Device Manager. Device Manager. Di sini kita bisa melihat beberapa perangkat-perangkat yang ada di komputer atau laptop kita. Ini driver buat nyari driver. Kita pencet di sini action, update driver, search automatically, biar nggak usah ribet. Nah, bakal terhubung ke sini lagi, karena drivernya juga masuk ke Windows updatean tadi. Untuk proses download, kayaknya semua orang ngerti lah ya cara ngedownload. Nanti kalau udah selesai tinggal di restart biar keinstall downloadan kalian, updatean kalian. Dan sekarang misalkan gimana kalian mau nambah akun. Ini bisa kalian lihat bahkan udah diminta update dan restart, update dan shutdown. Tapi masih ada penjelasan yang harus saya jelaskan. Kita masuk setting, account, set. Waduh, nge-lag. Masuk menu add, edit, or remove other user. Ini buat kita nambahin akun-akun. Just a moment. Dan ini bakal terpakai kalau misalkan kalian mau pakai beberapa akun, atau mungkin PC-nya itu buang dipakai buat PC lab komputer. Jadi ada akun buat administrator dan akun user biasa. Jadi si administrator ini bisa ngotak-ngatik komputer, sementara user biasa ini cuma bisa pakai aja, nggak bisa ngotak-ngatik sistem segala macem, dan bakal meminimalisir kerusakan dari komputer atau laptop kalian. Ini kita mintain masukin email. Ya, kalau kalian mau masukin bikin akun baru silahkan. Ini cukup lama sebenarnya.
Ya, buat aku bikin akun harusnya ngerti lah ya. Kurang lebih kayak kalian bikin akun pada laptop, komputer, HP, tinggal masukin akun emailnya atau nomor telepon, terus masukin password, verifikasi, selesai. Udah ketambah akun-akunnya. Ya, jadi begitulah untuk proses instalasi Windows 10 32 bit. Dan pada kali ini karena saya menggunakan VirtualBox, virtual machine, jadi saya tidak mendemonstrasikan secara langsung. Tapi kalau kalian mau pakai secara langsung, itu ada beda langkah di awalnya. Kalian itu perlu flash disk bootable atau perangkat atau SSD hard disk itu bebas. Yang penting perangkat bootable, nanti kalian colok, terus kalian masuk ke BIOS dan boot make perangkat bootable kalian itu, dan nanti kalian akan masuk ke menu install seperti yang tadi saya udah kasih lihat di awal. Dan juga settingan-settingannya juga mungkin ada beberapa yang bisa kalian tiru, tapi kalau ada yang mau kalian ganti-ganti segala macam, silahkan, itu kebebasan kalian. Dan untuk nanti mau nambah-nambah akun, periksa update segala macam, tadi sudah saya lihatkan juga. Dan begitulah kira-kira video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal, sampai jumpa. Salam interaksi.